Naila. Selamat Wah, malam Pak Wawan. ada apa nih kok tiba-tiba menghubungi saya ngajak ketemu nih. Sehat tapi kan ya? Ya, sehat Pak, Alhamdulillah. Gimana keluarga, suami, anak sehat semua ya? Ya, sehat semua Lama Pak. nih nggak ketemu nih. Ya rasanya kayak Oke. kangen buat ngobrol-ngobrol gitu. Iya, Ya. iya. Mbak Naila, hari ini ngajak saya bertemu ya untuk di malam hari ini ya. Eh, ada sesuatu nih yang mau diomongkan. Kira-kira apa nih tujuan dari percakapan kita malam hari ini? Iya, ini Pak, saya tuh sedang agak-agak galau gitu Pak. Ada Mm-mm, beberapa hal yang cukup memberatkan pikiran saya sih Pak terkait mm-mm, kegiatan di sekolah sebenarnya. mm-mm, mm-mm, Jadi itu saya mencoba untuk ini menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu loh Pak. mm-mm, Karena kita sebagai guru itu kan harus menjadi pembimbing, pendamping anak ya, memposisikan diri kita sebagai teman bagi anak-anak. mm-mm, Nah, ternyata setelah saya terapkan filosofi tersebut, sebenarnya efek baiknya banyak. mm-mm, Eh, di kelas itu anak-anak lebih aktif, mm-mm, pembelajarannya juga lebih menyenangkan. Jadi anak-anak saya ajak untuk belajar sambil bermain, sambil mm-mm. memasukkan materi-materi gitu. Jadi lebih Oke. mengena. Heeh, heeh. Salah satu hal baiknya adalah saya juga jadi lebih dekat dengan anak-anak, dengan Hmm, murid-murid di sekolah gitu, Pak. mm-mm, mm-mm, Tapi kalau saya rasakan beberapa waktu terakhir ya, Pak, mm-mm. ternyata eh, kedekatan saya dengan anak-anak itu memunculkan efek lain. Hmm, Dalam artian eh, ada hal-hal yang semacam anak-anak ini melewati batas begitu loh. oh, Sebenarnya sih tidak semuanya, Pak, hanya mm-mm, beberapa anak. mm-mm, Tapi menurut saya ini cukup mengganggu. Cukup mm-mm, mengganggu karena kalau nanti dibiarkan saya takut ini akan semakin mm-mm, kelewatan gitu loh, Pak. mm-mm. Nah, ini sih yang mau saya cari solusinya kira-kira nanti seperti apa gitu. Hmm, jadi gini ya, Mbak Nela tuh sebenarnya pengen dan mungkin sudah ya mempraktekkan posisi atau gaya mengajar guru seperti filosofi Ki Hajar Dewantara mengajak murid itu sebagai mitra, sebagai teman belajar gitu kan, berakrab dan tidak ada Ya, jarak yang berarti dengan murid gitu kan. Tapi di lain sisi ternyata ada beberapa murid yang malah mungkin menyalahgunakan arti kedekatan itu dengan menjadi kurang sopan, kemudian menjadi terlalu ini ya, terlalu akrab dengan gurunya, saking akrabnya mungkin tidak sopan gitu, nggak santun gitu ya. iya Betul betul. begitu ya Mbak Nela ya? Betul, Pak. Oke, oke. Nah, sekarang gini nih, eh kalau menurut Mbak Naila nih, sebenarnya apa sih yang diimpikan atau artinya begini, murid impian sesuai dengan harapan Mbak Naila. Mbak Naila memimpikan atau mengharapkan murid Mbak Naila itu mau seperti apa? Saya itu ini, Pak, ingin menerapkan tadi ya filosofi pendidikan sesuai tujuan pendidikan Mm-mm, nasional Ki Hajar Dewantara itu, mm-mm, maka ya saya menerapkan itu tadi, mendampingi anak-anak belajar, ada di samping mereka begitu. mm-mm, Saya ingin mereka itu tumbuh jadi anak-anak yang cerdas, yang kreatif, bernalar kritis, anak-anak yang belajar dengan menyenangkan begitu. mm-mm, Tetapi mereka tidak boleh melunturkan jati diri mereka mm-mm, sebagai pelajar Indonesia, Pak. Seperti yang kita tahu, mm-mm. pelajar Indonesia itu kan harus memiliki profil pelajar Pancasila, Iya, Pak. heeh, Nah, yang pertama kan mereka selain beriman dan bertakwa, mereka juga harus berakhlak mulia. Nah, di betul. sini saya yang galaunya di sini, Pak. Saya eh, senang kalau mereka belajarnya itu menyenangkan, asik, begitu, Mm-mm, dalam suasana yang merdeka. Tapi saya tidak ingin mereka juga melewati batas-batas akhlak mulia. Tentunya seharusnya mereka tahu saya mm-mm, harus seperti apa, begitu sih, Pak. mm-mm. Jadi impiannya itu adalah murid-muridnya bisa bisa
menjadi murid-murid yang berprofil pelajar Pancasila gitu ya, berakhlak Iya, mulia betul. dan kemudian menjadi eh, ya merdeka dan bisa memerintah dirinya sendiri, cakap untuk mandiri begitu ya Mbak ya, yang menjadi impiannya. Iya, Betul begitu ya? iya betul. Oke. Nah, ini kira-kira untuk menjadikan atau mendorong murid menjadi seperti yang Mbak Naila harapkan. Em, apa ya kira-kira strategi yang mau dilakukan? Nah, ini nih Pak, yang saya masih bingung nih. Ini kira-kira gimana ya? Saya masih meraba-raba ini. Mm-mm. Mungkin mungkin ya bisa melalui penerapan ini, pembelajaran sosial emosional di Oh, kelas mm-mm. yang apa implisit ya masuk di Mm-mm. dalam kegiatan pembelajaran tentunya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi pembelajaran sosial emosional ini dimasukkan di pembelajaran di dalam RPP, Mm-mm. kemudian untuk meningkatkan beberapa KSE, jadi Mm-mm. tidak secara keseluruhan gitu loh Pak. Cuma apakah ini nanti tepat atau tidak ya ini saya masih masih ini apa namanya meraba-raba ini. Kalau misalnya nanti Mm-mm. menerapkan ini di pembelajaran, misalnya saya menggunakan teknik stop untuk melatih ini kesadaran penuh anak gitu ya Pak. Mm-mm. Mungkin anak-anak nanti akan saya tampilkan video tentang pelaksanaan teknik stop ini. Mm-mm. Kemudian dengan saya pandu, anak-anak akan mengikuti. Jadi kan di awal itu anak-anak dikondisikan untuk apa namanya menyadari penuh, mulai Baik. dari berhenti dari semua aktivitas, Mm-mm. kemudian menarik nafas, Mm-mm. kemudian menilai dirinya sendiri, saya ini siapa, saya Mm-mm. harus bagaimana. Setelah itu baru melanjutkan kegiatan berikutnya, Oke, gitu. baik. Mungkin itu ya. Mm-mm. Jadi Mbak Nela pengen menerapkan pembelajaran sosial emosional secara apa namanya diintegrasikan ke dalam RPP dalam langkah-langkah pembelajaran dan tentunya pastinya diterapkan dong tidak sekedar hanya ditulis di RPP Mbak ya. Eh, Ya dengan betul Pak. menggunakan apa namanya tadi teknik stop atau mindfulness Teknik stop. Ya kesadaran penuh untuk bisa melatih betul. anak-anak itu bisa menyadari dirinya, kemudian melihat mengobservasi dirinya dan kemudian bisa untuk kemudian eh, berlatih untuk menjadi lebih baik dan lebih baik gitu ya di dalam Betul. menjaga sikapnya. Nah, ini kira-kira apalagi ya yang bisa dilakukan ya selain dari alternatif yang pertama tadi? Apakah kira-kira mungkin ada langkah lain yang bisa diterapkan, Mbak? Mungkin ini Pak. Kalau tadi kan teknik stop itu hanya di awal pembelajaran ya Pak. Mm-mm. Saya rasa kalau itu sudah dilewatkan, terus kita tidak melanjutkan lagi dengan alternatif yang lain, mungkin anak-anak juga akan ini kembali kembali apa? Kembali ke posisinya semula tadi ya. Iya. Mungkin ini uh, bisa ditambahkan dengan ini konten-konten pembelajaran yang Oh. isinya nanti memberi hikmah gitu, memberi pesan-pesan pada Mm-mm. anak-anak tentang situasi yang hampir sama dengan yang terjadi di dunia Mm-mm. nyata. Gitu gimana ya, Pak? Oke, berarti ada alternatif yang kedua nih, yaitu mau mencoba untuk menambahkan atau memberikan konten-konten pembelajaran yang inspiratif, yang bisa diambil hikmahnya di dalam konten pembelajaran yang Mbak Nela bawakan di dalam kelas ya. Jadi ada Iya, dua betul. kemungkinan yang mau diambil dari pembelajaran PSE tadi dengan kemudian dengan teknik stop dan mindfulness, kemudian juga dengan pembelajaran memberikan konten-konten yang inspiratif dan bisa diambil hikmahnya dalam pembelajaran untuk memperbaiki sikap, itu Mbak ya. Nah, dari Iya. dua ini kira-kira yang paling bisa dilakukan yang mana ya? Yang kira-kira mungkin dari segi berbagai segi yang Mbak Naila pertimbangkan, kira-kira yang paling bisa dilakukan yang mana nih? Kalau menurut saya dua-duanya bisa dipadukan sih, Pak. Karena Wah, kan teknik stop kan di awal. iya. Agar berkelanjutan itu tetap kita di dalam pembelajaran nanti memasukkan lagi kontennya gitu loh, Pak. Jadi lebih mengena untuk anak-anak gitu. Oh gitu. Wah, menarik ya.
ini menggabungkan atau mengkolaborasikan dua teknik ya, dengan menggunakan Iya, betul. pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop, mindfulness, digabungkan konten. Saya membayangkan aja udah menarik nih, kayaknya penasaran nih, pengen tahu gitu ya. Nah, kira-kira ini indikatornya apa ya Mbak, nanti kalau ketika anak-anak itu sudah berhasil eh, seperti yang Mbak Naila impikan di depan tadi, dengan menggunakan teknik atau model pembelajaran yang seperti ini tadi, indikator keberhasilannya seperti apa? Indikator keberhasilan anak-anak berarti sesuai dengan tujuan utama saya. Kenapa menerapkan teknik ini, kenapa memasukkan konten ini, saya ingin agar anak-anak itu menyadari posisinya seperti apa. Jadi yang pertama indikatornya mungkin anak-anak menyadari dulu. Oh, berarti selama ini tuh saya benar enggak ya? Selama ini saya kurang baiknya di mana ya gitu, menyadari dulu. Kemudian setelah menyadari, saya harapkan anak-anak ini nanti akan mau bisa mengubah perilakunya yang kurang tepat kembali ke jalurnya gitu Pak. Kalau menurut saya indikatornya sih cukup dua itu. Mereka sadar lalu mereka mau berubah. Artinya pengukurannya dengan menggunakan observasi ya? Ya, betul. Diamati, pengamatan, kalau kelihatan pelakuannya sudah ada perubahan nih yang signifikan, oh artinya ini berarti langkah yang dilakukan baik, bisa dilanjutkan dan mungkin bisa dikembangkan begitu ya. Nah, iya Pak, betul sekali. Nah, kira-kira untuk melakukan kegiatan ini atau rencana ini butuh dukungan dari mana aja nih Mbak? Butuh dukungan apa yang diperlukan kira-kira? Kalau dukungan dari pihak luar ini sementara belum sepertinya Pak, karena ini kan include di pembelajaran ya Pak. Jadi nanti memang pure guru dan murid yang ada di kelas. Hanya saja mungkin saya perlu mempersiapkan RPP yang matang, yang memasukkan teknik stop, memasukkan konten-konten tadi, kemudian mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Jadi laptop, proyektor, dan lain-lain Pak. Seperti itu. Baik. Nah, ini kira-kira waktu terdekat ini kapan nih rencana ini mau dilaksanakan, kapan nih kira-kira? Nah, ini kalau mau masukkan konten yang ada amanatnya, ada pesan-pesannya kan biasanya dimasukkan di teks-teks sastra ya Pak, yang ada cerita-ceritanya begitu. Ini kebetulan materi yang untuk eksposisi ini sudah selesai, sudah ulangan. Minggu depan ini saya sudah mulai masuk di teks sastra, cerita pendek. Ini tepat sekali nih sepertinya Pak, bisa langsung action. Bisa pas gitu ya? Iya, bisa pas action ini. Baik, rasanya saya penasaran ya, jadi pengen tahu nih cerita selanjutnya ketika nanti itu sudah dilakukan, sudah dilaksanakan, sudah di-action-kan, kira-kira hasilnya gimana nih? Kayaknya perlu deh nanti dicoba, kemudian kita coba evaluasi dan refleksi gitu Mbak ya. Ya, betul Pak. Nanti kita sharing-sharing. Siap. Kita sudah berada di penghujung sesi ini Mbak. Ini kira-kira hal-hal yang tadi sudah Mbak Nela sampaikan, coba saya rangkum ya. Jadi Mbak Nela merasa bimbang, merasa galau, bingung karena bagaimana anak-anak ini, saya pengen akrab nih dengan anak-anak, tapi ternyata anak-anak ini malah kok jadi kayak gini ya, jadi kayak kurang santun, kurang sopan dengan saya begitu ya. Terus tadi juga Mbak Nela menyatakan bahwa apa yang menjadi murid impiannya Mbak Nela itu ya anak-anak yang berprofil Pancasila, terutama beriman dan berakhlak mulia. Kemudian mencari ide dan gagasan nih bagaimana caranya untuk bisa menerapkan itu, mewujudkan murid impian Mbak Naila, yaitu salah satunya dengan menggunakan alternatif tadi, yaitu pembelajaran psikologikal sosial emosional ya, PSE, dengan menggunakan teknik stop dan mindfulness, kesadaran penuh pada anak-anak yang dimasukkan atau diintegrasikan dalam RPP nih, gitu kan. Kemudian juga nanti ditambah dengan pemberian konten-konten cerita-cerita yang sifatnya inspiratif, bisa diambil hikmahnya untuk menuntun langkah dan budi pekerti anak-anak bisa menjadi berakhlak mulia. Dan rencananya ini mau langsung dipraktekkan minggu depan Mbak ya, karena minggu depan pas pada pelajarannya ada cerita materinya pas sampai ke situ nih ya. Ya, kira-kira kurang lebih begitu ya Mbak ya, apa yang betul sekali Pak. Kira-kira apa nih yang Mbak Naila dapat nih dalam percakapan sesi kita malam ini nih? Yang jelas dapat solusi ya Pak atas permasalahan yang beberapa waktu terakhir
cukup saya pikirkan ini. Rasanya tentu saya sangat senang, sangat lega akhirnya gitu ya. bisa menemukan jalan keluarnya gitu. Dan itu menarik loh, keren loh itu jalan keluarnya. PSE itu keren loh, wah luar biasa. Saya jadi excited pengen ikut menjadi muridnya nih, merasakan gimana caranya diterapkan begitu. Ya baik, pokoknya nih kalau mau diterapin beneran, kemudian nanti kita ketemu lagi ya Mbak dalam sesi coaching berikutnya nanti untuk bisa merefleksikan dan bagaimana hasilnya, nanti kita saling sharing lagi. Saya juga banyak belajar malam ini dari apa yang disampaikan dari Mbak Naila tadi, bahwa saya juga termasuk dalam hati saya merasa tertarik juga nih menerapkan PSE gitu kan. Jadi mungkin ini hal yang perlu diterapkan juga untuk semuanya. Terima kasih loh Ya Pak. sudah mau berbagi pada malam hari ini, dan kita sampai ketemu di sesi berikutnya ya Mbak ya. Ya Pak, terima kasih atas Terima kasih. bantuannya. Selamat malam, salam buat keluarga ya. Sama-sama ya Pak. Ya.